Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Tifa Mardatila dengan NIM 2200080. Saya mahasiswi dari Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, yaitu video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang bab 2. Sekarang kita akan masuk pada bab 3, yaitu mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Langsung saja, itu kita masuk pada materi. Nah, eh, pada buku ini, materi poin yang pertama yaitu mengenai definisi manajemen. Manajemen sendiri itu berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Sedangkan dalam konteks pendidikan, manajemen ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan juga pengawasan kegiatan agar tujuan pendidikan ini dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Manajemen pendidikan mencakup pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, termasuk tenaga pendidik dan juga kependidikan. Tujuan akhirnya itu yaitu adalah untuk meningkatkan mutu dan juga kinerja sekolah melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Itulah yang dimaksud dengan manajemen. Selanjutnya yaitu kita akan masuk pada definisi tenaga pendidik dan juga kependidikan. Yang pertama yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini adalah mereka yang secara langsung bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Seperti di sekolah ada namanya guru dan di eh, kampus ada yang namanya dosen. Itu yang disebut dengan tenaga pendidik. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini yaitu mencakup mereka yang mendukung penyelenggaraan pendidikan seperti ada kepala sekolah, staf administrasi, pustakawan, laboran, dan juga teknisi, di mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tenaga pendidik dan juga kependidikan adalah suatu unsur utama yang harus ada dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu definisi manajemen tenaga pendidik, pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ini adalah suatu proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemanfaatan, hingga evaluasi kinerja tenaga pendidik dan juga kependidikan. Tujuan dari manajemen ini adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, berkinerja, berkinerja tinggi, dan juga sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan pendidikan ini di dalam buku ini yaitu eh, tujuannya tuh yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kerja tenaga pendidik dan juga kependidikan. Nah,
Sedangkan yang kedua tujuannya yaitu untuk menjamin ketersediaan tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan dan juga tuntutan sekolah. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengembangkan potensi dan juga kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pembinaan dan juga pelatihan yang berkelanjutan. Yang keempat, tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ini yaitu untuk mewujudkan sistem kerja yang harmonis, terorganisasi, dan bertanggung jawab dalam lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir, tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ini yaitu untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan memastikan tenaga pendidik dan kependidikan ini bekerja optimal sesuai dengan peranannya. Nah, itulah tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan juga kependidikan. Selanjutnya, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu mengenai fungsi Ditjen MPTK. Nah, di dalam buku ini, dia menjelaskan ada 5 fungsi dari Ditjen PMPTK ini. Yang pertama, yaitu fungsinya untuk menyiapkan perumusan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan juga tenaga kependidikan. Yang kedua fungsinya yaitu melaksanakan kebijakan peningkatan mutu pendidik dan juga tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu uh, menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan juga prosedur di bidang peningkatan mutu pendidik dan juga tenaga kependidikan. Fungsi yang keempat yaitu untuk memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu pendidik dan juga tenaga kependidikan. Yang fungsi terakhir yaitu untuk pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal. Nah, itulah beberapa fungsi dari Ditjen PMPTK tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tujuan dan juga tugas. Tugas dan juga fungsi dari tenaga pendidik dan juga kependidikan. Mungkin untuk tugas dan juga fungsi tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pada pasal 39, tenaga kependidikan ini bertugas untuk mengelola administrasi dan juga layanan pendidikan. Dia yang akan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan yang kedua yaitu membantu kelancaran proses belajar dan mengajar. Dan yang ketiga, tugas dan fungsi tenaga kependidikan ini yaitu untuk mengelola sarana dan prasarana, keuangan, dan juga kepegawaian. Yang terakhir yaitu untuk memberikan dukungan teknis dan juga operasional kepada pendidik. Nah, itulah tugas dan juga fungsi tenaga kependidikan yang tercantum di dalam buku tersebut. Mungkin yang kedua yaitu tugas dan juga fungsi tenaga pendidik. Di sini yang diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 6, tugas dan juga fungsi tenaga pendidik ini yang pertama yaitu seorang guru atau pendidik harus mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik.
Nah, yang kedua yaitu untuk menilai dan juga mengevaluasi hasil belajar siswa selama di sekolah. Bagaimana apakah hasil dari belajar siswa ini sudah baik dan sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu membimbing dan juga melatih peserta didik, yaitu membimbing dan juga melatih peserta didik ini selama dalam proses belajar mengajar di kelas. Seorang guru harus mampu untuk membimbing siswa yang mungkin belum mengerti atas eh, pembelajaran yang telah diberikan. Jadi seorang guru ini harus mampu membimbing dan melatih peserta didik tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu melakukan penelitian dan juga pengembangan profesional. Seorang guru juga harus mampu meningkatkan kemampuannya atau pengetahuannya mungkin dengan melakukan penelitian dan juga pengembangan profesional dengan mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang akan diberikan oleh sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yaitu jenis-jenis tenaga pendidik dan juga kependidikan. Seperti telah dijelaskan dari awal, tenaga pendidik itu adalah contohnya di sekolah yaitu seperti guru. Nah, guru ini adalah pendidik profesional di satuan pendidikan dasar dan juga menengah. Nah, dialah yang akan memberikan pengetahuan kepada peserta didik dan membimbing serta melatih juga peserta didik selama proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu ada dosen. Dosen ini yaitu pendidik profesional yang berada di perguruan tinggi. Itulah sebutan pendidik pada tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kependidikan. Untuk jenis-jenis tenaga kependidikan sendiri di dalam buku ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada uh, struktural. Yang struktural sendiri ini terdiri dari ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga pejabat tata usaha. Sedangkan yang tenaga fungsional yaitu terdapat ada pengawas sekolah, pustakawan, laboran, dan juga tenaga administrasi akademik. Selanjutnya yaitu jenis yang ketiga yaitu tenaga teknis kependidikan. Merupakan tenaga kependidikan yang dalam melaksanakan pekerjaannya itu lebih dituntut kepada teknis operasional, teknis administratif, seperti teknisi laboratorium, operator komputer, dan juga petugas pendukung lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya. Nah, yaitu aktivitas manajemen tenaga pendidik dan juga kependidikan. Nah, aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ini pasti dimulai dengan perencanaan, di mana perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ini yaitu pengembangan dan strategi dan juga penyusunan tenaga pendidik dan juga kependidikan. Di mana penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia yang komprehensif guna untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Nah, perencanaan SDM inilah yang merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia. Walaupun merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan, mungkin perencanaan ini seringkali tidak diperhatikan dengan seksama. Jadi, kita perlu memperhatikan perencanaan ini, di mana perencanaan inilah yang akan menentukan bagaimana kita mendapatkan tenaga pendidik dan juga kependidikan yang baik.
Dengan pertama yaitu kita menentukan berapa kebutuhan jumlah dan juga kualifikasi tenaga pendidik dan juga kependidikan. Mungkin aktivitas yang kedua yaitu eh, rekrutmen dan juga seleksi, di mana rekrutmen sendiri yaitu menarik dan menyeleksi calon tenaga sesuai standar dan juga kebutuhan sekolah. Mungkin proses seleksi ini dilakukan dengan berbagai tahap, dimulai dari praseleksi, masa seleksinya, dan juga pasca atau setelah seleksi bagaimana. Mungkin setelah seleksi kita akan adanya kontrak kerja dan juga batasan atau kerangka kerja yang akan dilakukan oleh seorang pendidik dan juga tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu penempatan dan juga penugasan, di mana setelah em, kita melakukan rekrutmen atau seleksi tadi, pasti mereka yang telah terpilih ah, akan kita tempatkan dan kita berikan tugas sesuai dengan keahlian dan juga kebutuhan dari unit kerja tersebut. Nah, setelah itu, selanjutnya kita akan melakukan pembinaan dan juga pengembangan. Setelah em, eh, calon tenaga pendidik dan juga kependidikan ini eh, ditempatkan dan diberikan tugas, selanjutnya akan diberikan pembinaan dan juga pengembangan, mungkin bisa melalui pelatihan, workshop, dan juga pengembangan berkelanjutan. Nah, setelah diberikan pembinaan juga pengembangan ini, pasti nanti akan melakukan evaluasi kinerja. Bagaimana eh, kita akan menilai kinerja individu itu secara berkala sebagai dasar promosi dan juga pembinaan. Nah, selanjutnya mungkin setelah melakukan evaluasi ini, kita akan memberikan kompensasi dan juga penghargaan terhadap eh, pendidik, tenaga pendidik dan juga kependidikan ini. Mungkin kompensasi sendiri bertujuan untuk kepentingan dari instansi supaya tujuan ini dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak. Hendaknya program yang telah diberikan ini kompensasi didasarkan pada prinsip adil dan juga wajar. Mungkin kompensasi dan penghargaan ini mungkin bisa seperti mengatur sistem gaji, tunjangan, dan juga bentuk apresiasi lainnya terhadap tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, yang terakhir, kita aktivitas dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ini yaitu pemberhentian atau pemindahan. Mungkin pemberhentian di sini seorang tenaga pendidik dan juga kependidikan ini mungkin melakukan sebuah tindakan yang melanggar aturan, jadi akan dilakukan pemberhentian terhadap tenaga pendidik dan juga kependidikan ini. Dan untuk pemindahan mungkin kita memindahkan tenaga pendidik dan kependidikan ini sesuai dengan bidangnya eh, yang dia kuasai. Nah, pemberhentian atau pemindahan inilah merupakan aktivitas yang mengelola pengakhiran masa kerja atau rotasi tugas secara profesional. Nah, mungkin itu saja penjelasan ringkasan buku dari bab 3. Eh, Sampai bertemu di video selanjutnya yaitu pembahasan pada buku bab 4, 5, dan 6.
Assalamualaikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.